Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suciani Pohu dengan NIM 4324191037. Saya dari kelas A, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mikrobiologi industri, yaitu produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel amobilisasi. Langsung saja disimak video berikut ini. Nah, yang pertama harus kita ketahui dulu definisi dari mikrobiologi industri sendiri, di mana mikrobiologi industri merupakan penggunaan mikroorganisme dalam skala besar dalam segala aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, pangan, pertanian, dan beberapa contoh lainnya. Mikrobiologi industri ini awalnya dimulai dengan pembuatan proses fermentasi alkohol, seperti pada pembuatan bir dan wine secara sederhana. Kemudian berkembang dengan melakukan rekombinasi genetik pada mikroorganisme untuk menghasilkan bakteri yang mampu meningkatkan kualitas dari produk berbasis mikroorganisme sendiri. Nah, mikrobiologi industri ini dapat dibedakan menjadi dua fase yang berbeda, yaitu teknologi mikrobiologi tradisional dan juga teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetik. Susu merupakan salah satu komoditi yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis produk fermentasi, antara lain ada keju, yogurt, susu asam, dan lain-lain. Nah, kemudian ada mikroba bagi manusia pada bidang pangan, yaitu ada yang pertama yang menguntungkan, berperan dalam proses-proses perombakan dan penyusunan senyawa organik makanan sehingga menghasilkan berbagai produk makanan olahan. Peran mikroba sebagai pemrosesan atau biomasa mikroba sebagai bahan baku. Kemudian yang menguntungkan, berperan sebagai agen pengkontaminasi dan pembusukan pada makanan sehingga menyebabkan kerugian pada produksi pangan. Nah, mikroorganisme menguntungkan dalam hal berperan pada proses fermentasi, yaitu bahan baku, makanan, dan minuman hasil fermentasi, berperan dalam meningkatkan gizi makanan seperti kedelai, tempe. Nilai gizi tinggi berperan dalam pengadaan bau dan rasa seperti susu, yogurt sebagai sumber protein, jamur konsumsi, jamur tiram, jamur mirang, jamur shiitake, dan sebagainya. Nah, kemudian ada definisi dari pembuatan substrat padat, di mana pembuatan substrat padat atau fermentasi substrat padat adalah fermentasi yang dilakukan menggunakan media padat dengan kandungan air yang terjerap di bahan sehingga tidak ada air bebas, atau jika ada sangatlah sedikit yang terbawa oleh bahan. Kemudian yang berikut ada karakteristik dari pembuatan substrat padat, di mana yang pertama mengikuti kultur campuran dari mikrobial alami dan bibit inokulum. Kemudian memberikan lingkungan yang selektif untuk sejumlah besar jamur berfilamen dan hanya sedikit dari golongan bakteri. Yang ketiga, substrat padat alami memberikan sumber energi karbon kompleks dan juga sumber nutrisi yang bervariasi. Yang keempat, pertumbuhan mikrobial dan pembentukan produk terjadi di dekat permukaan substrat padat yang menghubungkan antara substrat padat itu sendiri dengan lingkungan gas di luarnya. Yang kelima, jamur tumbuh pada substrat padat terfermentasi biasanya merupakan obligat aerob atau memerlukan oksigen. Nah, kemudian yang berikut ada keuntungan dan kerugian dari pembuatan substrat padat, di mana keuntungannya adalah unit fermentasi yang dipergunakan relatif kecil, produk dihasilkan dalam jumlah besar, penambahan air yang relatif sedikit, tidak memerlukan tangki pembibitan mikroorganisme, hanya menggunakan inokulum dari spora, mikroorganisme yang dipergunakan kelembaban yang rendah, mengurangi bahaya kontaminasi. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, yaitu fermentasi dengan pengadukan atau rotasi memerlukan tenaga dan energi yang tinggi. Penambahan air pada awal fermentasi meningkatkan resiko kontaminasi. Kebutuhan inokulum spora diperlukan dalam jumlah besar. Beberapa substrat dari produk pertanian memerlukan perlakuan awal sebelum pemrosesan, misalnya pada pemecahan permukaan padatan. Kemudian materi berikut ada solid fermentation atau solid fermentasi, di mana solid fermentasi adalah budidaya mikroorganisme dalam kondisi terkendali tanpa adanya air. Contoh produk solid fermentasi ini yaitu enzim industri, bahan bakar, dan pakan ternak yang diperkaya dengan nutrisi. Kemudian yang berikut ada metode solid fermentasi. Yang pertama, persiapan substrat pada sterilisasi substrat, kemudian meningkatnya inokulum yang sesuai, teknik kultur tradisional atau murni, inokulasi substrat lembab, inkubasi dalam kultur bejana atau reaktor yang sesuai, pemeliharaan kondisi optimal seperti pH,
pencampuran, aerasi dan pola aliran, kemudian pemanenan padatan, pengeringan atau ekstraksi produk, dan pemrosesan hilir lebih lanjut jika diperlukan. Nah, kemudian materi berikut ada pembuatan sel imobil, di mana imobilisasi sel adalah suatu proses penjeratan sel mikroorganisme dengan melapisi sel-sel bakteri dengan hidrokoloid yang tepat untuk memisahkan sel-sel bakteri dari lingkungan sekelilingnya. Amobilisasi dalam bioteknologi didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menempatkan secara fisika atau kimia suatu sel, organel, enzim, atau protein lainnya ke dalam suatu penyangga berupa bahan padat, matrik, dan membran. Nah, untuk keuntungan dan keunggulan dari amobilisasi sel ini yaitu dapat dipakai pada suatu sistem kontinu, dapat digunakan secara berulang pada sistem batch, dapat dimanfaatkan untuk ekspresi metabolit sekunder, dapat melindungi dari gangguan aliran turbulen, dapat mencegah inaktivasi interfasial, mampu menggunakan kembali biomasa yang mahal, harganya mampu secara fisikawi memisahkan antar sel, media, dan produk, meningkatnya daya guna bioreaktor, mampu beroperasi secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk metode amobilisasi selnya sendiri yaitu ada 5 metode. Yang pertama ada metode ikatan antar polimer atau cross-linking, kemudian ada metode kopolimerisasi, kemudian yang ketiga ada metode ikatan kovalen, kemudian ada metode adsorpsi, dan juga metode penjerapan. Nah, untuk teknik pembuatan sel amobil itu membuat desintegrasi sel ke dalam blok-blok polimer secara mekanik. Nah, cara ini menghasilkan keseragaman partikel yang rendah, membekukan sel bersama-sama dengan matriknya. Setelah itu diperkecil ukurannya dengan pemotongan. Nah, cara ini kurang efisien untuk pembuatan dalam jumlah besar, membuat sel menjadi manik-manik atau butiran bersama-sama dengan matriknya. Nah, kemudian ada proses dari amobilisasi sel. Nah, proses amobilisasi sel ini diawali dengan menginisiasi kalus dengan cara penanaman eksplan pada media padat aseptis yang telah ditambahkan zat pengatur tumbuh. Setelah itu ditutup dengan kertas aluminium, selanjutnya diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius hingga terbentuk kalus. Nah, setelah kalus cukup besar, dilakukan subkultur, yaitu memindahkan kalus yang telah dibagi ke media padat subkultur, dilakukan berulang kali hingga diperoleh kalus yang meremeh. Nah, dari kalus tersebut dibuat kultur suspensi sel dengan media, kemudian media cair, kemudian diinkubasi dengan digojok pada gyrorotary shaker atau penggojok berpusing. Nah, selanjutnya dilakukan subkultur sehingga diperoleh biomasa yang cukup suspensi sel yang diperoleh disaring. Nah, biomasa yang lolos disebut sel halus dan yang tertinggal di penyaringan disebut dengan sel kasar. Amobilisasi dilakukan terhadap suspensi sel halus dan suspensi sel kasar. Manik-manik yang mengandung sel atau sel amobil diinkubasi dalam cair sebagai kontrol. Media produksi ditambah dengan elisitor dan perazat atau prekursor. Pertumbuhan sel untuk kultur sel amobil diamati berdasarkan berat kering sel. Nah, sel yang diamobilisasi tumbuh lebih lambat daripada kultur suspensi sel. Nah, untuk proses dalam sel amobil itu ada 3, yaitu yang pertama batas partisi dan difusi atau sistem ketidaksamaan. Kemudian yang kedua ada pengukuran parameter seluler setelah amobilisasi sel. Dan yang ketiga ada pelepasan produksi dan recovery. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya terkait materi produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel amobilisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.